Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semua. Baiklah, pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan kerja di dalam hukum ketenagakerjaan. Kalau kita lihat di dalam masyarakat, banyak sekali praktek hubungan kerja yang sebenarnya hubungan kerja itu tidak dapat dikualifikasikan sebagai hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud di dalam hukum ketenagakerjaan, karena memang sangat tipis bedanya antara hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud di dalam hukum ketenagakerjaan dengan praktek-praktek hubungan kerja di dalam hukum keperdataan. Nanti akan saya jelaskan kepada saudara-saudara bagaimana beda antara hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud dalam hukum ketenagakerjaan dengan hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud di dalam hukum keperdataan. Perbedaan tipis itu sangat wajar karena mengingat di dalam historisnya atau di dalam sejarahnya, dahulu hukum ketenagakerjaan itu adalah merupakan disiplin ilmu hukum yang memang masih menjadi satu dengan induknya, yaitu hukum keperdataan. Kalau kita lihat di dalam Burger Wetbook Van Indonesia atau kitab undang-undang hukum perdata yang berlaku di Indonesia atau yang disingkat dengan istilah BW Indonesia, hukum ketenagakerjaan itu diatur dalam satu kitab, satu kodifikasi yang dimulai dari pasal 1601 yang dimulai dari ayat A dan seterusnya. Itu menandakan bahwa memang hukum ketenagakerjaan dahulu memang masih bergabung menjadi satu dengan induknya, yaitu hukum keperdataan. Tetapi dalam perkembangannya hukum ketenagakerjaan ini sekarang menjadi disiplin ilmu yang mencoba untuk diajarkan secara terpisah dengan hukum keperdataan. Tapi sifat-sifat keperdataan daripada hukum ketenagakerjaan ini masih sangat tercermin, masih sangat terlihat di dalam hukum ketenagakerjaan itu sendiri. Contoh, misalkan hubungan kerja yang terkait dengan soal pembuatan sebuah perjanjian kerja. Di dalam membuat perjanjian kerja itu ada beberapa persyaratan, dan persyaratan sebagaimana yang dimaksud di dalam pembuatan perjanjian kerja di sini itu masih tetap mengacu pada ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang sebenarnya pasal 1320 itu adalah pasal yang sangat terkenal dengan pasal tentang syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau PW. Nah, keempat syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 ini ternyata juga diadopsi di dalam membuat sebuah perjanjian kerja. Itu membuktikan bahwa antara hukum ketenagakerjaan dengan hukum perdata itu memang terlihat sangat tipis perbedaannya, sehingga terkadang apa yang diatur dalam hukum ketenagakerjaan juga masih mengacu pada apa yang ada di dalam ketentuan hukum keperdataan. Itulah yang membedakan secara tipis bahwa apa yang diatur dalam hubungan kerja nanti sebagaimana yang akan saya jelaskan di sini, hubungan kerja seperti yang dimaksud dalam hukum ketenagakerjaan itu ternyata relatif tipis bedanya dengan hubungan kerja yang diatur di luar hukum ketenagakerjaan atau sebagaimana yang diatur dalam hukum keperdataan. Di dalam hukum ketenagakerjaan, sebuah hubungan kerja itu
dimintakan ada 3 prasyarat. Yang pertama, bahwa hubungan kerja itu harus memiliki unsur pekerjaan, karena pekerjaan adalah satu-satunya objek hukum yang memang harus ada di dalam membuat sebuah hubungan kerja. Yang kedua, selain pekerjaan juga harus ada unsur perintah, bahwa di dalam hubungan kerja, dalam hukum ketenagakerjaan itu prasyarat adanya perintah itu menjadi sebuah syarat mutlak, bahwa hubungan kerja ini nantinya akan memperlihatkan sebuah hubungan yang bersifat subordinasi. Ada atasan, ada bawahan. Siapa yang menjadi atasan tentunya memiliki kewenangan, memiliki hak untuk memerintah mereka-mereka yang ada di bawahnya atau bawahan. Inilah yang menjadikan perbedaan antara hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan ini berbeda dengan hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud di dalam hukum keperdataan. Kalau di dalam hukum keperdataan kita tidak mengenal adanya sifat subordinasi, tidak mengenal adanya perintah atau pemberian perintah dari yang posisinya di atas terhadap mereka yang ada di bawah. Contoh, hubungan keperdataan soal pekerjaan menjalankan perintah tugas dokter. Seorang dokter ketika melakukan atau melaksanakan hubungan kerja terhadap pasiennya, walaupun si pasien ini memberikan sejumlah bayaran, sejumlah upah kepada dokter, maka bukan berarti pasien ini memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dokter, sehingga pasien itu berhak atau boleh memberikan perintah kepada dokter. Tentunya hal ini tidak pernah kita temui di dalam dunia praktek seperti ini. Dokter tentunya tanpa diperintah pun akan melakukan pekerjaannya secara profesional, dan bukan berarti mereka yang membayar atau memberikan upah ini posisinya lebih tinggi. Nah, praktek-praktek yang demikian ini tentunya berbeda dengan hubungan kerja antara pihak pemberi kerja dengan mereka yang menerima pekerjaan. Pihak pemberi kerja tentunya punya kewajiban untuk memberikan sejumlah upah atas apa yang telah dikerjakan oleh orang yang diberikan pekerjaan. Dengan demikian, orang yang memberikan perintah ini juga memiliki hak, yaitu hak untuk memerintah, memimpin jalannya pekerjaan. Tentunya konsekuensinya ketika pekerjaan sudah selesai, pekerjaan itu harus dibayar. Nah, ini yang membedakan antara hubungan kerja di dalam dunia hukum ketenagakerjaan atau perburuhan dengan hubungan kerja yang kita kenal di dalam dunia hukum keperdataan sebagaimana yang tadi sudah saya berikan contoh, yaitu hubungan dokter dengan pasiennya. Hubungan dokter dengan pasien di sini tidak ada perintah atau kewenangan memberikan perintah sebagaimana yang dikenal dengan hubungan kerja di dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan. Itu salah satu yang membedakan begitu tipisnya beda antara proses hubungan kerja di dalam dunia ketenagakerjaan dengan hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud dalam hukum keperdataan. Di dalam video kali ini dan seterusnya nanti kalau saya menyebut istilah hukum perburuhan seperti yang tadi sudah saya sebutkan beberapa kali, itu hukum perburuhan sebagaimana yang dimaksud di sini adalah hukum ketenagakerjaan, karena memang antara istilah buruh dengan istilah pekerja memang kita pakai secara bersama-sama sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang 13 2003. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 ini memang membolehkan kita menggunakan salah satu dari dua istilah. Kita boleh menggunakan istilah pekerja, satu sisi kita juga boleh menggunakan istilah buruh. Sehingga kalau saya ketika menjelaskan pada episode berikutnya terkait dengan soal hukum ketenagakerjaan dan saya sampaikan dengan sebutan hukum perburuhan, itu maksudnya adalah sama, tidak ada bedanya hukum ketenagakerjaan maupun hukum perburuhan. Memang kalau kita lihat secara historis, bahkan praktek
pengajaran atau pendidikan hukum perburuan ini kalau di negara asalnya, karena kita sendiri memang selama ini mengadopsi pola materi pendidikan hukum perburuan sebagaimana yang ada di negara Belanda. Hukum perburuan di Belanda dikenal dengan istilah Arbeidsrecht. Arbeidsrecht itu kalau kita terjemahkan secara letterlek itu artinya sama dengan hukum perburuan, yang mana hukum perburuan di dalam dunia pendidikan di Indonesia khususnya ini memang sejak awal tahun 80-an dulu kita kenal dengan istilah hukum perburuan, tapi lambat laun pada awal-awal tahun 80-an ini mulai mencoba untuk disesuaikan dengan istilah baru, yaitu hukum ketenagakerjaan. Itulah yang melatar belakangi mengapa istilah hukum ketenagakerjaan sekarang lebih populer dibanding dengan istilah aslinya, yaitu hukum perburuan sebagaimana yang ada di dalam textbook atau buku-buku lama sebagaimana yang kita baca selama ini. Tapi kedua istilah itu sebenarnya tidak berbeda sama sekali, karena hanya beda pada penggunaan istilahnya saja. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan penjelasan tentang beda antara hubungan kerja seperti yang dimaksud di dalam hukum perburuan atau ketenagakerjaan di satu sisi dengan dengan hubungan kerja sebagaimana yang ada di dalam aturan-aturan hukum keperdatan. Perbedaan tipis ini memang perlu kita pahami karena sebelum kita memasuki proses hubungan kerja lebih jauh lagi. Demikian penjelasan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.